benar-benar Hanzi-nya ini apa. Oke, udah semua udah belajar nulisnya ini. Tulis di buku kotak-kotak ya, paling sedikit itu ada 3 baris kamu nulisnya. Sanhang, 最少你们要写 sanhang, paling sedikit. Kalau 写 sanhang masih lupa lagi, tulis lagi. Jadi, 每一个生词 ya, setiap kosakata baru itu tidak boleh lupa kita. Tidak boleh lupa cara membacanya, tidak boleh lupa artinya. Jadi begitu melihat tulisan ini langsung kita udah tahu bacanya apa dan artinya apa. Sekarang kamu belajarnya adalah seperti joye, nih ya kan? Kan jadi satu kata kesatuan. Hanya apa namanya artinya pekerjaan rumah atau homework. Lain kali kalau udah dipecah, ya kan, zuo sama ye itu juga ada artinya tersendiri-sendiri. Gitu. Maka bahasa Mandarin pentingnya di sana kita belajarnya tidak boleh sampai lupa dengan tulisan ini. Dan kamu dipelajari pertama kali seperti tulisan zuo ye. Ini kamu kalau ketemu tulisan zuo sama tulisan ye, kamu bisa nyebutkan. Semua ye, zuo ye, de ye, gitu. Karena sebutan kata-kata ye sama zuo ini nanti banyak banget gitu. Jadi kalau kamu bisa nyebutkan zuo ye de ye, orang mudah tahu. Kenapa? Kamu pertama kali belajar kata-kata zuo ye. Ye-nya ini kamu pertama kali belajar dari kata-kata zuo ye. Gitu. Seperti ini sekarang kata-kata mianpao, kamu udah nggak heran lagi ya dengan kata-kata mianpao. Kenapa? Kemarin tulisan pao ini kamu udah pernah belajar tulisan shupao kan itu. Makanya nanti kalau ada muncul lagi ada kata-kata pao, kamu sudah bisa baca pao. Tapi kalau udah digabung dengan kata lain, ya udah artinya pasti lain juga. Seperti kemarin kalau shupao ada tas sekolah. Di sini kalau mianpao artinya adalah roti. Beda banget kan? Satunya tas sekolah, satunya roti. Jadi kamu jangan sampai bingung dengan kata bahasa Mandarin itu. Memang ya begitu itu. Nggak seperti bahasa Indonesia ya kan? Tulisan makan, nah gitu kan. Pertama kamu belajar tulisan mama. Ma-nya diambil kan, kita sampai makan gitu. Artinya makan. Kan juga beda banget kan sama artinya mama. Sama dalam bahasa Mandarin juga. Tapi kalau bahasa Mandarin dalam bentuk tulisan, ya tulisannya langsung bisa kelihatan banget gitu. Kalau bahasa Indonesia kan hanya huruf Latinnya, MA aja, MA. Makan, madu, ya kan, main. Nah, semua depannya pakai ma kan juga. Nah, di sini juga sama, bahasa Mandarin juga begitu. Tapi nggak kesemuanya langsung harus digabung dengan kata-kata lain. Nah, di sini semua udah ngerti ya. Oke, di sini kalau ada tambahan kosakata baru seperti ini, buah-buahan, bisa kamu kumpulkan kata-kata ini, kamu pelajarin lagi. Terutama yang udah SMP, ya paling kecil loh, SMP yang sampai yang udah kuliah. Kelas ini kan ada sampai yang udah siswa kuliah kan itu. Itu boleh kamu tulis. Kalau yang masih SD nggak perlu, hanya kamu harus tahu aja ya. Bolo itu adalah nanas saja. Kamu hafalkan aja nama-nama ini. Sikwa adalah semangka. Itu aja. Tulisannya nggak ditulis dulu nggak apa-apa. Nanti di bab selanjutnya pasti kamu ketemu juga tulisan ini. Nah, waktu kalau udah ketemu tulisan ini benar-benar ditulis ininya. Tapi benernya kamu kan sebelumnya udah tahu kan baca kata-kata sikwa. Jadi kalau udah ketemu dengan tulisannya, oh semangka tulisannya ini, kamu jadi bisa ingat banget. Maka sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih semangka itu bahasa Mandarinnya, sikwa, ya kan. Jadi kalau benar-benar udah belajar, ketemu tulisannya, kamu sudah
menjadi kayaknya akrab banget. Ya enggak cepat lupa artinya. Maka kita belajarnya dari perlahan-lahan. Ya, tiap ada kosakata baru, gitu, atau kata-kata seperti tadi loh ngomong buah-buahan itu kamu ingat-ingat namanya sikwa, oh semangka. Biarpun kamu nulisnya nggak bisa, belum bisa. Tapi kalau udah di kewan, di teks bacaan, itu harus kamu ingat tulisannya. Seperti ini, 这是我的书. Kamu harus ingat tulisan ini ada bacanya ce. Yang artinya apa? Artinya ini. Shi. Kamu harus bisa baca ini shi. Yang artinya apa? Shi kalau di sini artinya adalah. Karena shi bisa juga artinya lain kan. Kemarin lo saya ajarin artinya ya. Kalau ditanya kamu ngomong ya shi. Ya ini pakai shi juga tulisannya. Tapi kalau dalam kalimat ini, shi artinya adalah. Jadi kamu harus tahu. Gimana kalau bisa tahu tulis-tulisan ini, makanya kamu harus menulis di buku kotak-kotak. Karena pelajaran di kelas ini, kita belajarnya bahasa Mandarinnya adalah bukan yang buta huruf. Jadi hurufnya kamu juga bisa membaca dan menulisnya. Membaca, menulis, dan tahu artinya. Bukan hanya kita ngomong aja, nggak tahu tulisannya. Nggak bisa baca dan tidak bisa menulis karena nggak ngerti tulisan itu yang mana. Ngomong, 这是我的书, bisa ngomong, tapi nggak tahu tulisannya gimana. Tahu artinya ini adalah buku saya, 这是我的书. Tapi kamu tulisan satu pun dari kata-kata je atau shi kamu nggak bisa membacanya, apalagi menulisnya. Maka di sini kita belajarnya harus bisa baca dan menulis. Dan karena bahasa Mandarin ini ada tulisannya, kan dia mempunyai suatu tulisan yang khusus ya, nggak di bahasa-bahasa lain kayaknya nggak sama. Makanya setiap hurufnya ini dia juga ada bunyinya, ada suaranya. Yang menjadi kekhususan di sini, setiap bunyinya ini ada juga nadanya. Jadi kamu nggak bisa sembarangan bacanya. Pokok ini ce, kamu baca ce, atau kamu baca ce, gitu. Nggak bisa. Jadi kalau ini tulisan ce, juga kamu harus baca dengan nada keempat, yaitu ce. Untuk belajarnya cara itu gimana? Lo sudah berulang kali ngomong, berulang kali mengingatkan juga. Jadi harus menulis di buku kotak-kotak. Tiap kali selesai menulis satu hanzi harus dibaca dan diartikan. Ya, ulang lagi. Tiap selesai menulis satu hanzi harus dibaca dan diartikan. Nggak boleh kamu hanya nulis aja, nggak kamu baca dan nggak kamu artikan. Kamu kalau cara menulis begitu, berarti kamu adalah cara belajar yang kurang tepat. Atau kalau ngomong, rugi kalau belajar begitu. Nggak dapat apa-apa. Udah nulis-nulis, tapi nggak tahu tulisan itu bacanya apa dan artinya apa. Nah, kalau kamu udah menulis, jadi kamu mempunyai ingatan yang banget. Ya, jadi mengingat banget, oh ternyata tulisan ini bacanya adalah je. Yang artinya ini itu kata penunjuk dekat. Berarti di dekat saya barang ini. Sudah ditulis. Menulis juga sudah juga mengajarkan berulang kali adalah urutan. Bishun.
Itu penting banget dalam bahasa Mandarin. Kenapa? Pokok kan tulisannya jadinya udah betul, Lao Shi. Kan nggak apa-apa. Tidak boleh. Kalau kamu menulis tidak mengikuti urutan, pasti kamu nulis bahasa Mandarinnya nanti lama. Nomor satu. Kalau kamu nggak ikutin urutan, kamu nomor satu nulisnya lama. Nomor dua, kamu nulisnya bisa salah. Kalau kamu sekali menurut urutan yang diajarkan, nanti ada tulisan-tulisan yang lain, kamu ketemu tulisan yang lain, kamu nggak menjadi kesulitan. Jadi gampang banget. Biarpun goresannya itu jumlahnya banyak. Seperti kemarin tulis melakukan, kan? Si tulisan U-nya. Gitu. Yang harus menulis ya di tulisan tuh. Huruf nih, kiri kan. Angka di tengahnya di sini ditambahlah sampingnya lagi ada lagi pie, heng, pie, nah. Ini kan berarti terdiri dari tiga. Kiri, tengah, dan kanan. Jadi kalau kamu nulisnya nggak berurutan, dari sebelah kiri, kamu nulis tengahnya dulu, lantas sebelah kanan, balik lagi sebelah kiri, nanti adalah membuat kamu menulis bahasa Mandarin jadi lama. Dan kalau kamu nggak ikut urutan, kamu bisa terjadi kesalahan dalam menulisnya. Oke, saya ngerti banget, sudah selalu menerangkan nulis bahasa Mandarin, harus menulis bahasa Mandarin. Makanya setiap bab kalau ada kosakata baru harus ditulis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai belajarnya ini untuk menulisnya semuanya. Pelajaran ke-11 ini di seike,这是我的书. Udah satu kalimat ya, 这是我的书. Nah, kalau dari satu kalimat ini, lo juga udah ngomongin kamu kan belajar yang banyak untuk cara pengucapannya. 这是我的书, wo-nya sekarang ganti, nggak pakai wo, ganti orang lain. Nama orang lain di sini menggunakan kata-kata apa? Xiaoqiang. Bisa diganti nama-nama susunan keluarga. Mei. Belakangnya sama te semua. Artinya milik tante, benda-bendanya ini bisa diganti. Ini ganti pi, ganti wanju. Udah semua bisa nulis tulisan wanju. Apa artinya wanju? Coba dicek pun. Wanju, sama isa. Masih tunggu. Ya, Clarissa Le yang dan jawab. Ya. Wanju adalah mainan. Rafael betul, Tata betul, Michelle betul. Ya. Bukan main. Ya, bukan bermain. Kalau bermain adalah wan. Janet juga betul. Ya. Ya, mainan betul. Ya. Jadi kalau yang wan ini artinya bermain. Emangnya ya yang agak dewasa kalau mau ngikutin Amelia juga betul ya. Dimli juga betul, CC Dimli, Albert, Bella. Ya. Kalau mau belajar pecah, juga bisa memecahkannya. Ya. Jadi one artinya kata kerja bermain. Kalau Qi itu artinya adalah alat.
Ya, kalau mau dipecah boleh. Jadi kalau waktu terang gini ini langsung kamu tulis itu. Atau kalau kelupaan nanti rekamannya kamu buka lagi kamu dengarkan. Oke, ya kemarin kita udah belajar banyak baca, ya pada bagus semua, ya semua udah bagus semua. Sekarang lo saya cari mengenai ya ini untuk membuat kalimatnya bisa diganti-ganti. Jadi cara membuatnya itu meniru daripada contoh ini, kamu ganti seperti ini. Kalimat tanya ini. Setiap kalimat tanya kamu harus memperhatikan apa kata tanyanya. Kata tanyanya di sini kata tanyanya apa? Oh, menggunakan kata shui. Yang artinya apa shui? Shui artinya siapa. Dan siapa ini kata tanya yang hanya khusus dibuat menanyakan orang. Nggak bisa menanyakan benda ataupun menanyakan hewan. Kata shui. Dalam bahasa Mandarin banyak yang gitu ya. Jadi bisa dibedakan antara orang, hewan, dan benda. Kata tanya itu. Di sini shui adalah untuk menanyakan orang. Dalam bahasa Mandarin disebut iwen ji, itu adalah kalimatnya. Kalau iwen shi adalah kata tanyanya. Nah, kalau ini kan kalimatnya, jadi kita ngomong iwen ji. Kata tanyanya iwen shi. Oke, ya boleh diingat-ingat untuk yang udah SMP ke atas. Na shi shui de shu bao. Nah, ini gunakan na di sini je. Kalau na adalah kata penduduk jauh, itu. Shui adalah siapa? Ini juga hampir sama seperti ini, kalimat yang di atas tadi kalimat positif, ya kan? Tinggal apa? Hilangin kata-kata meme, kata-kata orangnya ini ganti shui. De-nya di sini ganti na. Wanci-nya di sini ganti supao. Nah, sama kan? Mirip kan semuanya? Nah, gitu caranya. Kalau kamu bisa menguasai kosakata baru banyak, seperti dalam ini pelajaran ke-11, di Seike, kamu banyak dipelajarin kosakata baru apa? Benzi, zhi, sama wanju. Bisa kamu ganti semuanya untuk kata bendanya. Oke, jelas ya di sini. Selanjutnya yang di sini, ini untuk menanyakan apa sekarang? Yang ditanyakan bukan benda lagi, tapi orang. Nah, kalau di sini tadi, kalau di sini yang ditanyakan orang, kita menggunakan cara tanyanya gimana? Nah ini, ta shi dia di sini. Dia adalah nenek siapa? Ta shi shui de nai nai. Gitu caranya. Ta shi shui de nai nai. Bisa diganti juga, ya. Ta shi shui de shu shu. Tapi kamu perhatikan tanya, kalau kamu susu berarti kan cowok. Jadi tanya dengan menggunakan ta yang ini. Menggunakan ta apa? Ayo siapa yang bisa nulis? Tapi ta yang mana? Nggak bisa tulis, nggak usah saya buat. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Siapa ini? Dirsa ya. Betul, Tata. Betul, Tata. Ya, 很好, Tata. Tata kuai. Ya. Jawabnya tepat juga betul. Michelle Mulyono juga betul. Ya, Aretai betul. Surya Aditya juga betul. Ya. Ada yang jelaskan ta cowok, ta cewek ya, jelas banget. Betul. Ya. Betul, Michelle Fania ya, kamu udah tahu juga ya. Larissa Lee, Janet, Beryl, ya. Jesslyn juga ya. Ya, Albert malah nyebutkan dua-duanya ya. OCC Albert.
Aina ya sesuai. Ya. Hermin. Tidak. Ya, udah tahu semuanya jadi ya di sini. Yuk, kamu lihat ini kan kalimat tanya. Ya, jadi kalau kamu sudah membuat kalimat tanya, kamu harus bisa menjawabnya. Gitu. Seperti yang ini. Ya. Kan kalimat tanya di sini nih. Na shi shui de shu bao, kamu harus jadi bisa menjawab. Nah, untuk menjawabnya sekarang ini, Lao Shi panggil ini Albert, ya, Albert. Ini yang lagi di chat room, namanya Albert. Albertnya ada depannya RRQ-nya itu, pancang, ada RRQ-nya itu. Depannya RRQ baru namanya Albert. Lalu mau coba suara dia. 你好，老师。好，你好，Albert。好，你读一读这个，你读了你就打。是我的书。不是这个疑问句，kalimat tanya ini kamu baca ya. 谁的书包？好，你打这个问，这个bukan bertanya，问，kamu jawab. Jadi jawabnya kamu terserah mau ngomong apa. Lalu saya pengen tahu kamu jawabnya gimana. 那是弟弟的书包。对，好棒，那是弟弟的书包。好，下一个。那是谁的本子？那是我的本子。对，那是我的本子。Jadi suinya diganti sama dia, 我 jawabannya. Tadi yang atas ganti Titi, 对，可以，呀，非常好。好，下一个。那是谁的池子？那是谁的池子？那是妹妹的池子。对，好棒。啊，好，谢谢。谢谢老师。晚上好，老师。晚上好，努力学习非常好呀。这个 Albert， 你们听它的声调，呀，它的读音非常的正确，啊，sangat sempurna cara bacanya. Nadanya apa? Baik. Jawabannya apa juga sempurna, lengkap semuanya. Ya, 非常好. Jadi kamu udah ngerti ya, tiap kali tanya, kata tanya harus ada jawabannya. Di sini juga ya kan, 他是谁的奶奶? Jawabannya tinggal ganti 谁-nya, ganti nama. Ya. Namanya siapa? Jadi Xiao Li, Xiao Hong, nggak boleh. Nah, atau 我的奶奶 juga boleh. Atau 他的奶奶 juga boleh. 他是他的奶奶 boleh. Tapi kalau kamu menggunakan 他 pasti dalam suatu pembicaraan. Ya. Nah, bacaan ini yang paling penting di sini adalah kata-kata apa? Tongzuo. Ya, tongzuo. Perhatikan kata-kata tongzuo di sini. Teman sebangku, kemarin udah tahu semua ya. Oke, sekarang lo semua ini. Ini tadi sudah ngomong kan, harus ditulis semua ya, harus hafal ya. Mengenai sengsinya ini. Wanji, nai-nai, tongzuo, fubao. Om perhatikan kata tapao sama tong. Ya, sama hui, nanti bedakan semuanya. Jangan saya bingung. Sekarang di sini lo semua terangkan adalah xie hanzi. Ya, xie itu hanzi. Iman kan itu xie hanzi. Nah, yang di sini yang merah ini pentingnya sebutannya apa? Siapa masih ingat? Siapa kalau yang masih ingat boleh tulis di chat room. Menggunakan pinyin nggak apa-apa. Ini sebutannya apa? Oh, saya tunggu. Ini emang tulisan nah. Lalu saya minta goresan yang merah ini sebutannya apa? Ya, ini bacanya tulisan nah, effort betul. Jadi nah artinya itu. Tapi lalu saya minta tahu kamu nyebut
kan ini apa? Kan setiap lalu kan ngajarin kamu tiap nulis ini kan ada ini sebutannya, goresannya, ya kan? Nah, goresan wah, heng piawanku ini siapa yang jawab betul nih? Heng piawanku Hermin, 对了啊，刚才上面这水了，老师看不见。哦啊，艾娜呀，艾娜对啊，红piawanku啊，呀，艾娜对，红piawanku，嗯，呀。Hermin 也是，Michelle Mulyono 也是对了，横撇弯钩，呀，呀，对了，横撇弯钩 ，Jesslyn，Felicia 也是对了，呀，横撇弯钩，呀，Beryl 也对了，呀，好，谢谢同学们，你们大家好棒呀 ，Air Force，Patrick，ya tahu semua ya ini sebutnya heng piawan ko, 对，ya Areta, sisi Areta. 好，下一个yang ini, ya. Kalau ada tulisan ini namanya 组织耳, ya. Namanya 组织耳 tulisan ini. Atau 组织D juga boleh. Jadi kalau ada tulisan 组织耳 atau 组织D, ini adalah pasti tulisan ini ada gerak apa? Gerak kaki kita. Nah, di kaki kita ini melangkah pasti. Nggak diem. Nah, ini ada tulisan ini. Dan kalau ada tulisan ini, kita nggak mungkin nulisnya ini dulu, pasti kita nulis dalamnya. Karena nanti yang beda-beda, semua ada dalamnya. Luarnya semua sama, soalnya. Makanya kita selalu nulisnya bagian dalamnya ini dulu. Seperti ini, kan kita nulis tulisan wen-nya dulu, kan? Ini kan tulisan wen, kan? Tian, heng, tiana. Betul. Nah, baru luarnya, baru soalnya. Soalnya di sini adalah 3 goresan. Pertama adalah tian. Ya kan ini tian. Nanti Laozi juga mau menanyakan yang biru ini apa sebutannya. Baru yang terakhir disebut pinah. Kamu lihat juga tulisan ini, tulisan tian kan ini kan. Nah, kita tulis tulisan li-nya dulu. Heng, ko, baru pie. Tulisan li-nya kita tulis dulu. Tanya siapa? Ini loh sudah tulis di sini. Sudah gambarkan. Ini karena tulisannya kita nulisnya cepat banget, kadang-kadang nggak bisa kelihatan tekuk-tekuannya emangnya. Seperti ini. Ya, tekuannya kelihatan sedikit banget. Gitu. Padahal ini ada sebutannya. Heng, pie. Wah, Clarissa itu lah. Ya, Michelle Mulyono juga 对了，横着撇，对了，横着撇，ya 对了，iya, Clarissa Lee 对了，哦，谢谢 Clarissa Lee，Epos， 横撇不是横撇弯过ya，不是横撇弯过， tapi 横着撇 betul， ya， 横着撇，ya Jesslyn Felicia 对了，ya， 横着撇。Betul. Ya, jangan lupa ya. Ini habis tian, heng pie baru pinah. 对了，好棒。好，同学们，谢谢。Amelia 对了，Jessica 呀，对了，Kiria 也是对了，ya. Nah, jadi hebat-hebat ya di kelas ini pada pintar-pintar ya. Biarpun udah pelajarannya udah lewat lama, tapi masih tetap ingat ya, 还记得。nah, 和老师要的ya. Ini kemarin udah juga dipelajarin ya. Kita dapat 3 nama binatang ya. Yu, niao, sama laoshu. Nah, selain kita dapat nama-nama binatang ini, kita juga tahu tempat tinggal mereka di mana. Hamen de jia, jia ada rumah kan. De shi shui de jia, ini rumah siapa? Nah, yang sebelah kanan ini rumah siapa? Gitu. Kamu kemarin semua udah bisa. Ya? OK， 现在老师教你们第12课。
Iya, Amelia tulis gua. Tunggu gua ya. Tis al ke ya. Coba dibuka bukunya. Boleh sekarang tis al ke pen ya. Tis al ke. 你们打开第几页呢？就是圣旨呀，圣旨atau kata baru. Cukup di 圣旨，di itu ingat ya, tulisan-tulisan di ini artinya ingat. Nah, di suruh mengingat, maksudnya ingat. Mengingat apa? 圣旨, ingat kata-kata baru katanya dia gitu. Kalau semua, ayo semua tulis, sudah siap semuanya. Ini halaman berapa ini? Kamu lihat sendiri deh. Tolong ditulis di chat room, siapa yang tahu ini halaman berapa? Kalau soalnya enggak. 第47页 tuh, ya. Aina, 好，谢谢 Aina, Maisel Mulyono, 谢谢. Ya, Glenn, 谢谢. Rafael, 谢谢. Ya, Amelia, Hermin, 谢谢. 47页 ya, udah semuanya. Jimmy, 谢谢你. Evo, 谢谢你. Ya, di yo, di sanseng baca kita yo. Yo artinya mempunyai atau ada. Ya, bisa artinya mempunyai atau ada. Tulis semuanya bahasa Indonesianya. Di sampingnya sini boleh, ya. Tial liang juga nada ketiga ya, bacanya liang. Liang ini artinya dua, ya, artinya al. Tapi kenapa kita kok menggunakan kata tak liang, nggak menggunakan kata tak al? Ya, nanti jelas jelaskan. Kalau menggunakan kata tak liang, biasanya yang artinya dua, ini diikuti oleh KBB, kata bantu bilangan. Ya, KBB itu singkatan daripada kata bantu bilangan. Yang apa sih yang disebut KBB? Lah ini yang tisan ini. Ya, yang nomor 3 ini loh, tisan. Pen, ini juga tisan seng ya, pen. Nah, ini adalah kata bantu. B ini bantu. B lagi bilangan. Maka harus disebut KBB. Nah, kata bantu bilangan. Pen ini kata bantu bilangan buku. Jadi kamu tulis ya, pen artinya apa? KBB buku, itu aja. KBB buku, mulutnya gitu. Jadi benda-benda dalam bahasa Mandarin itu, setiap benda mempunyai KBB sendiri-sendiri. Kadang-kadang KBB itu nggak hanya seperti pen, ini kalau pen khusus memang buat buku ya. Buku apa aja? Banyak sekali kan buku. Ya, kamus, majalah, komik, buku bacaan, buku pelajaran, ya kan? Semua menggunakan pen. Kecuali buku catatan. Siapa masih tahu apa namanya buku catatan bahasa Mandarinnya? Tulis. Pakai Hangul boleh, pakai Pinyin boleh. Wah, Maisel Mulyono hopang. Maisel Fania hopai. Oh, 谢谢 Jimmy. Bang Epos, 很快呀，Beryl, 本子，对，Surya Aditya, Jimmy Mia, ya, 本子ya, ini great ya, 本子 bukan 盘子 ya. Cepat-cepat nulisnya ya, guru salah ya. Olena, nih, ya. 本子, kalau 本子 kan termasuk buku catatan. Tapi kita nggak boleh pakai ben, KBB-nya pakai ke ini. Nah, bapaknya laki ini ke. Khusus ini aja. Ya. Mesopotamia ya, ke ben menggunakan ben. Kalau benzu nggak bisa. Ya, benzu menggunakan ke. Maka di sini saya terangkan. Maka kalau sudah dinanyakan benzu notebook kan, buku catatan, itu kita nggak bisa menggunakan ben kata bantu bilangannya. Kita harus menggunakan ke. Khusus hanya ini aja. Ingat-ingat.
Karena apa? Dia benze kan udah ada kata bennya. Jadi nggak bisa ngomong iben benze. Nggak bisa. Ya, tadi ike benze. Oke, ngerti semuanya ya? Ya, Bellatrix benze. Oke, udah selesai. Yang ini juga KBB ya. Ke di sini ini disebut adalah KBB umum. Ya, kamu tulis KBB umum. Nah, ini Michelle Fania nulis wo yao ike meme kok wo yao ike meme. Wo yu ike meme. Kamu minta emangnya adik. Kalau wo yao ike meme berarti saya kamu minta satu adik perempuan. Boleh sih. Ya, ke ya juga Michelle ya, Fania. Ya, ke adalah KBB umum, tulis kamu. KBB. Kenapa disebut KBB umum? Karena kalau sesuatu benda, kamu kalau nggak tahu itu KBB-nya apa, kamu pakai ke boleh. Ya, masih boleh. Itu. Tapi kalau kamu yang udah umum, seperti buku, kamu pakai ke, ya kadang-kadang tawain orang. Ya, udah tahu kalau buku pakai pen, kok pakai ke. Oke, saya tulis ya, dari ke adalah KBB umum. Nah, di sini langsung juga mau menerangkan ya. Kalau pen, kita ngomongnya apa dalam bahasa Indonesia? Adalah jilid, ya, satu jilid buku. Kita ngomong gitu. Kita ngomong satu buah buku juga boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia emang buah kebanyakannya ya, gitu. Kita gunakan satu buah. Boleh. Sebenarnya buku kan berjilid-jilid, gitu. Nah, kalau ke emang buah kalau ke, ya. Kalau untuk yang benda umum. Nah, tapi kalau seperti ini, woyu ike meme, ya, saya mempunyai satu buah adik, bukan satu buah adik kalau kita ngomong, tapi seorang adik, ya. Jadi kalau ke untuk orang kita ya juga ngomong orang, ya, itu. Karena ke ini KBB untuk orang kebanyakannya. Ya. Kecuali orang-orang yang dihormati nanti nggak boleh pakai ke ya, seperti lao shi, isheng, ya kepala sekolah xiaotang apa nggak boleh pakai ke, pancang apa nggak boleh, ketua kelas ya nggak boleh kita pakai ke, gitu. Kalau ke buat titi, meme, keke, cie, susu boleh ya, ai, itu boleh ya. Tiu ini AI adalah bibi ya. Nah, atau kata lainnya lebih baik ngomong tante ya, tante aja deh. AI adalah tante. Ya. Tante adalah saudara wanita ibu, ya, saudara wanita ibu. Jadi saudara wanita ibu itu biarpun kakaknya maupun adiknya. Biarpun kakak perempuannya atau adik perempuannya, semuanya kita panggil AI boleh. Kalian mau nanya tadi ke ya, artinya apa? Ke artinya ini, KBB umum. Ini siapa yang udah nulis lengkap nih? Siapa namanya lagi? Bentar ya. Clary Saleh. Ya. Ya. Ke di sini adalah KBB untuk umum. Umum ya biar untuk orang juga bisa loh, sudah ngomong loh ya. Seperti AI ke apa gitu. Oke, sudah jelas ya. AI adalah saudara wanita daripada ibu. Ini. Itu anti juga boleh ya, anti. Nah. Tante, II. Kalau II ya pakai bahasa Mandarin nih, I-nya ini siapa yang nulis II ini? Oh, new normal siapa yang nulis? Nggak tahu. Ya, tulisannya new normal. Terus II, betul. II yang dari I-nya ini, ya. Lalu kalau saya mau bilang saya punya satu adik perempuan,
Nah itu, 我有一个妹妹, ya misalkannya. 我有, you kan mempunyai, ya. Nah, oh, kemos new normal itu, how kemos, how pang, ya. Ya, 好第六儿子anak itu sudah dituliskan, ya. Anak, 儿子itu anak, ya. Bisa anak laki-laki, bisa anak wanita, kita mau 儿子, oh, anak kita itu nama 儿子. Kalau ni'al, anak perempuan, itu sudah dituliskan semuanya, itu jelas. Ya, di papan. Kalau ni'al, artinya adalah anak wanita atau anak perempuan. Perhatikan ya, ni kita bacanya loh. Sudah pernah kan? Kenapa di sini kasih tanda koma? Karena ketemu dua huruf hidup. Ya, sudah terangkan sekalian. Ketemu dua huruf hidup, jadi kita harus kasih koma. Ini kan ni, kan? I-nya ada titik dua kan? Nah, al juga huruf hidup kan? Makanya di sini harus kasih koma. Untuk bingnya aja. Nggak terlalu penting kalau supaya kamu tahu aja. Ya. Oke, udah tahu ya. Ni al artinya anak perempuan. Kalau alzi bisa anak laki, bisa anak-anak. Nggak boleh. Nah, bisa dua-duanya. Jadi nanti dan saya bingung ya antara alzi sama ni al. Ya. Kalau ni ada wanitanya, udah pasti anak wanita. Ya. Hal tipe zhi ini kata satuan juga, ya, atau KBB untuk apa? Alat tulis. Ya, alat tulis kan banyak banget ya. Ada qianbi pensil, ada yuanzhubi adalah pulpen, maobi kuas tulis, caisebi pensil gambar, nah, lapi krayon, ya. Nah, ini semua menggunakan kata zhi. Nah, ditulis adalah kata satuan untuk alat tulis. Jangan ngomong untuk pensil ya. Untuk alat tulis. Pokok tulisannya ada tulisan bi-nya itu pasti menggunakan zhi. Dalam bahasa Indonesia kita sebut batang, ya. Satu batang pensil. Wah, Epos, hao lihai ya. Nah, kita tulis ini bi-nya. Hao, ke ji. Ji ini artinya berapa? Ya, ini juga nada ketiga, perhatikan. Dan berapa ini adalah jumlah yang tidak banyak. Biasanya antara 1 sampai 20 kita bisa menggunakan kata tanya di boleh. Yang artinya berapa. Jadi angka yang kita tanyakan itu enggak terlalu tinggi. Sampai di sini. Untuk cara mengingatnya gimana? Yuk sekarang. Untuk cara mengingatnya, ya ini kita buka shengshi-nya ya. Di mana? Di lianxi ce kamu. Sekarang coba buka lianxi ce-nya ya. Nah, lianxi ce-nya di jiye ne, halaman berapa ini? Hosang di 49 ya. 49 kayaknya ya. Nah, ini tulis semuanya. Ya, di 49 ya. Ya, 49. 49 Y itu adalah halaman ya. Nah, Y-nya juga bingnya seperti Joye punya Y itu ya. Kita juga baca Y di sini. Tulis ini tulisan yo ya. Jadi kalau kamu nulis nanti di buku kotak-kotak, lo ajarin ya lagi yang untuk yang kurang tahu, seperti ini ada tulisan yo ya kan. Kamu tulis dulu kan di buku kotak-kotak. Buku kotak-kotak lo ya. Kalau yang mau latihan di sini boleh. Tapi lo saya anjurkan buku kotak-kotak. Kamu tulis jadi dulu, atasnya kamu tulis tulisan you, kasih pingnya dulu. Ya, jangan lupa nggak kasih ping. Nah, kalau ada ping pasti ada sengtiaunya, nggak lupa ya. Nah, kasih ini, kasih sanseng. Yo. Lantas ditulis artinya apa you tadi?
artinya ada atau mempunyai, gitu. Oke? Jadi tulis yang gin dulu, tulis goresannya, baru tulis yang jadi. Tulis yang jadi paling sedikit 3 baris. Ya, terus sudah itu kamu kosongin. Jadi satu lembar email itu cuman buat nulis 2 huruf aja. Nah itu. Oh, kalau sekiranya ditunjukkan punyanya ini Pauline ya. Pauline biasanya nulisnya bagus juga ya. Udah ngerti loh, Pauline udah lo ajarin soalnya. Tahu ya. Tadi satu lembar itu hanya buat nulis 2 huruf. Jadi habis tulisan yo, kamu kosongkan separuh, baru nulis tulisan liang. Liang, kamu tulis dingnya juga. Lei ang liang kan. Dan sekali-sekali menggunakan huruf besar loh ya, lo sengaja ajarin huruf besar loh ya, selalu menggunakan huruf kecil ding itu. Ya. Liang. Dan jangan lupa ya, Zhengjiao harus selalu di huruf hidup. Kamu juga sudah tahu kan urutannya. Kalau ada A ya berarti A yang menang. Tadi itu atasnya A. Liang artinya 2. Tapi liang ini biasanya belakangnya kalau ada KBB kita baru menggunakan kata liang. Percaya liang ke meme 2 orang adik perempuan. Jadi liang ke, nggak boleh ngomong el ke. Ya, jadi harus menggunakan kata liang. Kalau liang belakangnya ada KBB ini kita menggunakan liang, nggak boleh menggunakan al. Seperti liang penshu, ya nggak boleh ngomong al penshu, nggak boleh, harus menggunakan liang. Kita udah belajar KBB ada 3 nanti, pen, ke, sama zhi, shan, zhi, bi, 3 batang pensil. Nah kalau 2 nggak boleh ngomong al, zhi, bi, nggak boleh, harus ngomong liang zhi, bi. Oke, aja di sini. Selanjutnya tulisan ke ya. Kayak yang gampang kan? Seperti anak panah kan begini tulisan ke biena ya. Kalau yang nggak ngerti goresannya kamu bisa lihat ya, gitu. Ini A ibunya I tadi, ini S, ABB di berapa? Yang lain kamu mau tulis boleh ya. Jadi sengsi yang lain mau kamu tulis juga boleh. Malah saya anjurkan ya. Seperti kamu mau nulis al ni al boleh. Tapi harus gandeng ya. Kalau nulis ni al artinya anak perempuan. Al harus gandeng. Tapi 2 kotak ya. Harus gandeng. Nggak boleh kamu nulis all-nya atau z-nya sendiri-sendiri. Jangan dulu. Apalagi yang masih kelas 1 2 ya. Nah. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Yuk, kayak waktunya udah mau habis. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Lause jadi yang digunakan untuk kata satuan, betul, Rafael. Kalau diikutin oleh kata satuan, ya. Ini sementara itu. Lain kali juga ada kata-kata lain, ya, yang menggunakan liang. Biasa angka yang di atas 1000. Biasa kita ngomong liang, liang cian, gitu ya. Nanti lo ajarin. Siapa yang mau nanya lagi? Meyu Lause. Wah. Kayak mos haupang ya sekarang ya, majunya cepat ya kayak mos ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan, mau mentahan ike tahu sudah. Kamu jangan lupa ya, Zhongzhe men punya wangji ya, iya wangji itu lupa apa? Hanzi nulis ya, dan sampai malas-malas ya nulis hanzi ya, tulis di kotak-kotak. Ini karena new normal adalah siswanya banyak di mana tersebar ya, jadi langsung nggak bisa nyiapin
buku kotak-kotak. Kalau kemarinnya langsung nyiapin ya buku kotak-kotak. Di rumah bahasa itu langsung nyiapin buku kotak-kotak. Di siswanya langsung semua langsung bagiin. Pokoknya yang nulisnya banyak, bagus, langsung pasti kasih hadiah buku kotak-kotak. Itu. 好，老师，好，班谢谢老长，师我们大老师理课到此结束了。谢谢老师，谢谢老师，好，谢谢同学谢谢老师。